Perkenalkan nama saya Andreas Setia dengan NIM 1531447 dari Kode Informatika Fakultas Sarjana Terdakwa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol TCP dan UDP. Di sini ada perbedaan TCP dan UDP. TCP pengiriman berbasis koneksi, sedangkan UDP pengiriman tidak berbasis koneksi atau connection oriented. Dapat diandalkan, tidak dapat diandalkan. Data dijamin urut, pengiriman data secara terus-menerus dengan tidak peduli apakah data diterima atau tidak, penting data telah dikirimkan. Menyediakan flow control, mengutamakan aspek kecepatan. Apabila ada data yang belum dikirim atau hilang, data akan dikirim ulang. Apakah ada data yang tidak terkirim atau hilang, maka protokol tidak akan mengirim ulang data. Karakteristik TCP: 1. Berorientasi sambungan. 2. Full duplex. 3. Memiliki layanan flow control. Melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi dalam DARPA reference model. Mengirimkan paket secara one-to-one. Aplikasi yang menggunakan protokol TCP: 1. File transfer. 2. Email. 3. Telepon internet. 4. Layanan berbagi video. Layanan download. Cara kerja TCP pada aplikasi. Misalkan di sini ada sebuah komputer klien yang akan berbagi file dan printer. Komputer klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 64832. Sedangkan di sini ada komputer server mempunyai IP 110.1.211.203 dan port 443. TCP akan bekerja dengan membangun koneksi terlebih dahulu. Jadi komputer klien akan melakukan sinkronisasi dengan komputer server. Kalau terjadi error saat proses sharing, maka komputer server akan memberitahu klien bahwa sharing bermasalah. Dengan menggunakan TCP ini juga komputer klien dapat berbagi file dan berita secara urut dan dapat dipastikan data diterima dengan baik. Email. Misalkan di sini ada sebuah PC klien yang akan membuka aplikasi email lalu mengirimkan email. PC klien punya IP 192.168.43.172 dan port 64949. Sedangkan di sini ada sebuah server mempunyai IP 74.125.168.113 dan port 443. TCP akan bekerja dengan membangun koneksi terlebih dahulu. Kalau terjadi error saat proses pengiriman email, maka server akan memberitahukan klien bahwa pengiriman bermasalah. Dengan menggunakan TCP ini juga, PC klien dapat mengirim email secara urut dan dapat dipastikan data diterima dengan baik. Telepon internet. Klien mengirimkan data SYN plus ACK, lalu server akan mengirimkan data SYN plus ACK, lalu klien mengirimkan lagi data ACK. Layanan berbagi video. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan membuka aplikasi Vimeo. HP klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 64976. Sedangkan di sini ada sebuah server punya IP 172.217.194.93 dan port 433. TCP akan bekerja dengan membangun koneksi terlebih dahulu. Kalau terjadi error saat proses membuka aplikasi YouTube, maka server akan memberitahu klien bahwa pengiriman bermasalah. Dengan menggunakan TCP ini juga, HP klien dapat melihat video di Vimeo secara urut dan dapat pastikan data diterima dengan baik.
Layanan download. Misalkan di sini ada sebuah PC klien yang akan mendownload sesuatu menggunakan BitTorrent. Sedangkan di sini ada sebuah server dengan IP 23.23.215.82 dan port 80. TCP akan bekerja dengan membangun koneksi terlebih dahulu. Kalau terjadi error saat proses download, maka server akan memberitahu klien bahwa pengiriman bermasalah. Dengan menggunakan TCP ini juga, PC klien dapat mendownload sesuatu secara urut dan dapat pastikan data diterima dengan baik. UDP, Usage Datagram Protocol. Karakteristik UDP: 1. Connectionless atau tanpa connection, unreliable, tidak andal. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan. UDP menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Aplikasi yang menggunakan protokol UDP: 1. e-commerce atau Blibli, 2. layanan Zoom, 3. TV internet atau UCTV, 4. layanan Spotify, jam internet, dan 6. weather service. 7. layanan story WhatsApp. Cara kerja UDP pada aplikasi. E-commerce. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan membuka aplikasi Blibli. Di sini klien mempunyai IP dengan 192.168.43.172 dan port 60, 58 dan 583. Sedangkan di sini ada sebuah server mempunyai IP 35.241.59.85 dan port 443. Maka UDP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server. Kemudian server merespons sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak bisa dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat pada klien. Layanan Zoom. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan melakukan video Zoom. Di sini klien mempunyai IP 192.168.43.172 dan port 50647. Sedangkan di sini ada sebuah server mempunyai IP 192.168.43.1 dan port 53. Maka UDP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server. Kemudian server merespons sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak memberikan respon dari server, sehingga tidak bisa dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Misalkan di sini ada sebuah PC klien yang akan menonton sebuah film di UCTV. Di sini klien UCTV di sini klien mempunyai IP dengan 192.168.43.172 dengan port 51233. Sedangkan di sini ada sebuah server IP dengan 192.168.43.1 dengan port 53. Maka UDP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server. Kemudian server merespons sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak bisa dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat pada klien. Layanan Spotify. Misalkan di sini ada sebuah PC klien yang akan mendengarkan musik di sini klien mempunyai IP dengan 192.168.43.172 dengan port 54403. Sedangkan di sini ada sebuah server punya IP dengan 192.168.43.1 dengan port 53. Maka UDP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server, kemudian server merespons sinkronisasi dari klien, tapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak bisa dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien.
Jam internet. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan melihat jam di sini klien punya IP dengan 192.168.43.172 dan port 56445. Sedangkan di sini ada sebuah server mempunyai IP dengan 192.168.43.1 dengan port 123. Maka UDP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server, kemudian server merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server sehingga tidak bisa dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Weather service. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan melihat keadaan cuaca. Di sini klien punya IP dengan 192.168.43.172 dan port 50354. Sedangkan di sini ada sebuah server mempunyai IP dengan 69.171.250.174 dan port 433. Maka UDP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server, kemudian server merespon sinkronisasi dari klien. Tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak bisa dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat kepada klien. Layanan story WhatsApp. Misalkan di sini ada sebuah HP klien yang akan melakukan story WhatsApp. Di sini klien mempunyai IP dengan 192.168.43.172 dengan port 61540. Sedangkan di sini ada sebuah server mempunyai IP dengan 192.168.43.1 dengan port 53. Maka UDP terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan server, kemudian server merespon sinkronisasi dari klien, tetapi klien tidak membalas respon dari server, sehingga tidak bisa dipastikan apakah data diterima dengan baik oleh klien atau tidak. Yang terpenting data sampai dengan cepat pada klien. Itu saya penjelasan saya tentang TCP dan BP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.